Oke, kembali lagi dengan pembelajaran fisika di submateri hukum Hooke dan susunan pegas. Ini adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu elastisitas bahan. Jadi, kita berbicara hukum Hooke di sini ya, Nak. Berarti hukum Hooke di sini nanti akan pastinya nanti ditemukan oleh Robert Hooke namanya. Makanya namanya itu adalah hukum Hooke. Apa sih dari bunyi hukum Hooke ini? Ayo kita bahas lebih lanjut. Nah, berbicara mengenai hukum Hooke ini, Nak, ini nanti ada di benda elastisitas, yaitu pegas. Nah, kita tahu kalau sebelumnya itu pegas itu merupakan benda elastis, di mana benda elastis itu memiliki sifat elastis ya, karena ketika benda tersebut kita kenakan gaya, kemudian gayanya itu kita hilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, demikian juga si pegas ini. Coba kita lihat gambar yang sebelah sini. Ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, di sini kita kasih gaya sebesar F, ataupun gayanya itu adalah gaya beratnya W. Ya, kemudian kita kasih gaya, maka otomatis dia akan memiliki pertambahan panjang sebesar delta X. Ya, kemudian kita lepas, ketika kita lepas, maka dia akan kembali ke bentuk semulanya, ke bentuk awalnya. Nah, kembalinya pegas ke bentuk semula, Nak, inilah yang ditemukan si Hooke. Dia menemukan bahwa kembalinya pegas ke bentuk semula itu ada yang dinamakan gaya pemulih. Gaya pemulih yang besarnya sama dengan gaya yang diberikan, namun berlawanan arah. Jadi besarnya sama dengan gaya tarik yang kita berikan ini sebesar F ini. Tapi arahnya berlawanan. Karena tadi kita tarik, maka arahnya ke bawah. Ketika kita lepas, gaya pemulihnya itu adalah arahnya ke atas, berlawanan dengan gaya yang kita berikan. Oke, kemudian kita masuk ke hukumnya. Ya. Nah, ini tadi, kalau tadi gambar yang sebelumnya adalah pegas yang secara vertikal atau kita gantung. Nah, ini pegas yang secara horizontal. Kita berikan gaya sebesar F. Ya. Maka otomatis akan ada pergeseran ya sebesar delta X. Nah, ini dia bunyi hukum Hooke itu, Nak. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastisitas pegas, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Ya. Maka bunyinya ini jika kita tuliskan secara sistematis, inilah gaya tarik yang kita berikan. Jika tidak melampaui batas elastisitas dari gaya ini, maka pertambahan panjang delta X akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Gaya tarik tersebut. Ya. F sama dengan K kali delta X. K itu apa, Bu? K itu adalah konstanta pegasnya. Ya. Jadi setiap pegas itu ada tetapannya, ada konstantanya yang besarnya juga ada. Oke, kenapa ini minus, Bu? Inilah dari penerapan gaya pemulih tadi, Nak. Ya, ada gaya pemulih. Maka tadi kan Ibu bilang gaya pemulih itu ada berlawanan arah dari gaya tariknya. Nah, gaya tariknya itu adalah si F ini. Maka gaya pemulihnya di pegasnya ini otomatis akan berlawanan arah, maka dia negatif. Ya. Ini dia persamaan hukum Hooke. Dapat kita lihat keterangannya dan juga satuan-satuannya. Ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk mencari konstantanya tadi, Nak, konstantasi pegas ini, dapat kita cari rumusannya itu dari penurunan rumusnya. Coba kita lihat. Di sini, tetapan gaya benda elastisnya itu diambil dari, yang pertama itu ada dari rumusan modulus Young. Di video kita sebelumnya udah kita bahas ya. Kalau modulus Young itu adalah tegangan dibagi dengan regangan. Ya. Jadi kalau kita ubah rumusnya, maka dia tegangan itu sama dengan modulus Young dikali regangan. Kita masukkan rumusannya lagi, berarti menjadi F per A sama dengan E dikali delta L per L. Ya kan, karena tegangan itu adalah F per A ya, karena sedangkan regangan itu adalah pertambahan panjang dibagi panjang awal. Oke, kita otak-atik lagi rumusnya yuk. Berarti dapatlah dia F sama dengan A-nya geser ke sini, pindah menjadi A dikali E per L dikali delta L. Itu dia untuk persamaan yang pertama. Dari hukum Hooke tadi,
kita tahu bahwa F-nya itu adalah sama dengan K dikali delta L. Nah, perlu diingat, yang namanya perubahannya, nak, delta X itu akan sama dengan delta L. Ya, itu dia persamaan kedua. Jadi dari kedua persamaan ini dapat dilihat kesamaannya, nak? Iya, dapat ya. Berarti F sama, maka K itu akan sama nilainya dengan A dikali E per L. Oke, inilah rumus umum untuk mencari tetapan gaya K atau konstanta pegasnya. Oke, kita lanjut ke susunan pegas. Nah, di SMP kalian sudah belajar yang namanya resistor, ya. Susunan resistor itu apa aja, yuk? Masih ingat nggak? Ya, ada seri, Bu, ada paralel. Demikian juga pegas di sini, nak. Pegas juga di sini disusun secara seri dan secara paralel. Yang membedakannya dengan resistor apa? Inilah dia pembahasannya. Yuk kita simak. Pertama kita lihat dulu gambarnya, nak. Seri di sini, coba kita lihat. Dia digantung ini ya, secara vertikal. Nah, yang satu kolom, coba ini satu kolom ya, dengan K1 dengan K2, satu kolom. Itulah yang disusun seri. Jadi kalau mau kalian tambah K3, jika ingin disusun seri, buatlah di bawah K2 ini. Baru kalau mau kalian tambah lagi, dibuat lagi di bawah K3-nya. Gitu. Pokoknya dia satu kolom itu. Itu dia disusun seri. Ya. Kalau ini kan secara vertikal, kalau secara horizontal ya udah tinggal buat aja dia mendatar kayak gini. Berarti pegasnya itu bersusun kayak gini. Ya. Tinggal ubah aja arahnya. Ini vertikal, kalau horizontal berarti dia sepanjang sumbu X. Nah, persamaan apa saja sih yang kita dapat dari susunan pegas seri ini? Nah, kalau seri, nak, yang perlu kita ingat, gaya-gayanya itu baik nanti di konstanta yang pertama atau di pegas yang pertama akan sama dengan gaya yang kedua, akan sama dengan gaya yang ketiga, akan sama gaya yang keempat sebanyak mana pegasnya, dan akan sama dengan gaya total pegas tersebut. Gaya totalnya berarti gaya yang kita berikan terhadap pegas. Nah, sedangkan untuk pertambahan panjangnya, delta X-nya, itu adalah penjumlahan pertambahan panjang di pegas pertama, ditambah pertambahan panjang di pegas kedua, sampai nanti berapa pegasnya. Ya, maka delta X1 ditambah dengan delta X2. Sedangkan, nah ini dia yang membedakan untuk resistor. Ya, coba diingat, kalau resistor seri, diapai untuk mencari resistor penggantinya? Cuman dijumlah ya. Nah, kebalikannya dari resistor tadi, secara seri, pegas itu menjadi seperti ini. Dia jadi pakai pegas penggantinya atau KS-nya. Ya. Menjadi 1/KS sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 sampai berapa banyak nanti pegasnya, nak. Terbalik dengan resistor. Kalau rumusan ini kan di resistor itu untuk paralel ya. Sedangkan di pegas itu untuk seri. Nah, itu dia yang membedakannya. Oke. Kemudian ada rumusan-rumusan yang sudah menjadi yang sudah dicari ya, yang lebih memudahkan kita nantinya. Nah, coba ditengok. Ini untuk N buah pegas yang identik katanya. Identik yang disusun seri. Dengan tiap pegas memiliki tetapan K. Maka kalau identik, nak, berarti kita tahu identik itu sama ya, kembar. Sama, kembar. Berarti nilainya, nilai untuk si pegasnya ini, si konstanta pegasnya ini sama. Ya, berarti K1, kita bisa pakai rumus ini jika nanti K1-nya itu sama dengan K2, sama dengan K3, sampai berapa banyak pegasnya. Misal Ibu buat K1-nya itu 100 Newton per meter. Maka otomatis si K2-nya ini jika identik harus 100 juga. Maka boleh bisa memakai rumus yang ini. KS sama dengan K per N. K-nya untuk nilai konstantanya tadi misalnya Ibu buat tadi 100 ya. Per N buah pegasnya. Berapa banyak pegasnya? Misal kita buat di sini 2. Berarti 100 dibagi 2. Berarti 50 lah konstanta penggantinya secara seri. Nah, kalau untuk 2 buah pegas, nak, untuk 2 buah pegas, biar kalian tidak capek lagi menggunakan rumus yang ini,
Ini kan per ya, lama nyarinya ya. Nah, bisa kalian pakai yang ini. KS sama dengan kali per jumlah. Maksudnya kali per jumlah itu kayak mana, Bu? Iya, kamu kalikan dulu antara pegas yang satu dengan yang lainnya, dibagi dengan penjumlahan pegasnya. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk 2 pegas. Berarti K1 per K1 dikali K2 per K1 tambah K2. Oke? Kita lanjut ke susunan paralel. Nah, coba kita lihat gambarnya, Nak. Paralel di sini gambarnya seperti ini, 1 baris. Ya, 1 baris. Jadi kalau mau kalian tambah nanti K-nya, pegasnya, berarti harus di samping K2 ini, atau di samping K1-nya ini, atau di tengah. Ya, yang penting di 1 baris. Oke, beginilah di susunan paralelnya, Nak. Kemudian ini digantungkan beban. Nah, bedanya dia dari susunan seri coba kita lihat. Tadi seri, F-nya itu sama untuk setiap pegas dan sama untuk gaya totalnya. Sedangkan di paralel, dia gaya totalnya itu adalah gaya yang pertama ditambah gaya yang kedua. Gaya oleh si konstanta yang pertama atau pegas pertama ditambah gaya oleh si konstanta kedua atau pegas kedua sampai nanti berapa banyak pegasnya. Sedangkan untuk pertambahan panjangnya, coba kita lihat susunannya saja sudah sama ya, Nak. Susunannya sudah sama, berbaris. Berarti otomatis panjangnya ini nanti akan sama. Untuk di pegas yang pertama, yang kedua, sampai yang totalnya. Oke, Nak. Maka, yang membedakannya lagi adalah konstanta penggantinya. Nah, coba kita lihat. Ini konstanta pengganti di paralelnya ini atau KP-nya itu kita buat di sini KP ya. Itu dijumlahin aja. Inilah yang membedakan dia dari resistor. Resistor itu konstanta penggantinya itu untuk yang dijumlah adalah untuk yang seri. Ya, untuk resistor penggantinya maksud Ibu. Resistor penggantinya itu untuk yang seri, sedangkan ini untuk yang paralel. Rumusannya yang ini, itu dia bedanya dari resistor. Dan untuk N buah pegas juga yang identik sama seperti seri tadi, bisa juga kita cari dengan rumusan yang lebih sederhana. Di sini konstanta penggantinya itu langsung aja N dikali K. Tadi kan kalau di seri dia K per N ya. Maka ini N, jumlah pegasnya misalnya ini 2 ya. 2 dikali K-nya itu misal 100, 2 dikali 100, 200. Itulah konstanta pengganti pegas untuk susunan paralel dan untuk pegas yang identik, yang sama nilainya. Oke, Nak? Nah, untuk materi ini sampai di sini saja. Lanjut kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya, coba kita lihat, Nak. Ini dia gambarnya sudah ada ya. 3 pegas identik disusun seperti gambar di samping. Coba kita perhatikan gambarnya, Nak. K1 terhadap K2 itu susunan apa? Susunan paralel. Ya. Kemudian nanti kalau sudah kita cari konstanta pengganti yang paralel ini, maka nanti KP-nya itu akan kita serikan dengan K3. Enak, K3. Maka, apalagi yang dikasih tahu soal? Jika beban M digantung pada pegas K3. Nah, beban M pada pegas K3. Pegas tersebut bertambah panjang 4 cm. Ya. Berarti pegasnya ini bertambah panjang hanya di K3 ini, Nak. Ingat, ini kan tadi seri, nanti bakalan seri ya, untuk yang totalnya. Ingat tadi seri, coba kita lihat. Seri tidak sama ya pertambahan panjang pegasnya ya. Tidak seperti paralel. Berarti nanti kita cari dulu yang untuk K3-nya. Oke. Kemudian katanya tentukan pertambahan panjang susunan pegas. Berarti ini untuk yang totalnya. Ya, totalnya. Oke. Nah, tadi kan K1, K2 itu paralel. Berarti kita paralelkan dulu, Nak. Berarti paralel itu K1 tambah K2. Nah, karena nilai K-nya tidak dikasih tahu, berarti kita misalkan aja konstantanya itu adalah K. Oke. Berarti K ditambah K sama dengan 2K. Nah, bisa juga kita pakai yang ini. Yang ini, N dikali K. Karena dia identik. Sama, ya kan? Kita misalkan K. Berarti tadi ada 2. K1 dan K2. 2 kali K, 2K. Sama ya? Untuk rumusannya.
untuk hasilnya meskipun beda rumusannya. Kemudian setelah kita dapat konstanta pengganti pegasnya yang paralel, kita serikan dengan K3, ya, seri. Nah, Ibu pakai di sini rumusnya yang langsung yang ini untuk dua buah pegasnya ini. Oke, karena dia dua buah pegas. Ini kan dua masian ya. Karena udah kita buat tadi ini menjadi konstanta yang pengganti. Maka konstanta penggantinya tadi 2K dikali K per 2K tambah K. Sama dengan 2K kali K per 3K. Habis K-nya 1, tinggal di 2 per 3K. Oh ya, ini dari buku kalian kok. Ya, nanti bisa kalian lihat dari buku kalian halaman 94. Ya, bisa kalian perhatikan. Nanti Ibu tinggal menjelaskan aja. Oke, Nak. Nah, tadi karena katanya pegasnya itu bertambah panjang 4 cm, berarti yang hanya di K3, maka kita buatlah persamaannya itu dari hukum Hooke untuk yang pegas yang ketiga. Karena pertambahan panjangnya itu hanya di K3. Oke, untuk pegas yang ketiga, maka sesuai hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X. Berarti di sini F3, berarti F itu adalah gaya beratnya M dikali G ya. Untuk konstanta yang ketiga K, pertambahan panjangnya 4. Ya, kita mau ambil sikanya ini dulu. Berarti K sama dengan MG per 4. Oke. Yang ditanya itu adalah pertambahan panjang total. Berarti kita pakai rumus hukum Hooke juga untuk yang total. Nah, berarti F sama dengan K total dikali pertambahan panjang total. Ya. Maka F sama dengan M dikali G ya. Sama dengan K totalnya tadi berapa ya? Udah kita paralelkan, baru kita serikan. Dapatlah dia K totalnya itu 2 per 3K. Masukkan 2 per 3K dikali delta X totalnya. Kemudian kita turunkan lagi rumusnya. M dikali G sama dengan 2 per 3. Nah, K-nya, ini kita misalkan persamaan yang kedua ya, Nak. Nah, di persamaan yang kedua ini, K-nya itu adalah M dikali G per 4. Ya udah, masukkanlah ke sini. K-nya itu adalah M dikali G per 4. Supaya dia habis K-nya, nggak ada lagi. Maka dikali delta X total. Maka MG-nya ini habis ya. Bisa dapat delta X totalnya? Bisa, Bu. Ya udah, balikin aja rumusnya. Maka delta X totalnya itu sama dengan 3 kali 4 per 2. 12 per 2 sama dengan 6 cm. Itulah pertambahan panjang susunan pegas total. Oke, sampai di sini mengerti untuk yang hukum Hooke dan susunan pegas. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai materi hukum Hooke dan susunan pegas. Sekarang, Ibu ingin menunjukkan praktikum secara virtual melalui media PET. Ya, bisa dilihat tulisannya PHET di sini. Nah, di sini kalian bisa mempraktikumkan langsung pegas tunggal maupun nanti susunan pegas yang paralel maupun seri. Ya. Untuk membuktikan apakah benar persamaan dari hukum Hooke dan bunyi hukum Hooke tadi. Nah, di sini di media ini tersedia ukuran untuk konstanta pegas dan gaya yang dikenakannya, Nak. Ya, meskipun batasnya itu sudah ditentukan antara 100 sampai 1000. Itu untuk yang konstanta pegas. Sedangkan untuk gaya yang dikenakannya batasnya itu dari 0 sampai 100. Ya. Sedangkan minus ini itu merupakan arahnya ya. Kita berikan arah dorong maka dari itu dia minus. Sedangkan gaya tarik dia menjadi positif. Nah, ini kalian bisa atur angkanya mau berapa antara 100 sampai 1000 ini. Misal Ibu buat 500. Nah, 500. Nampak ya langsung angkanya itu menjadi 500 di sini di kotak ini. Kemudian misal Ibu buat gayanya itu 100. Nah, kalian mau cari berapa sih delta X-nya perpindahannya gitu kan. Nah, kalau kita pakai hukum Hooke, rumusan hukum Hooke secara manualnya ya, di mana F sama dengan K dikali delta X, maka delta X-nya itu dapatlah dia 1/5.
100 per 500, jadi 1 per 5. Oke, nah kita buktikan, benarkah rumusannya itu untuk mencari delta X, apakah betul segitu? Nah di sini ada di samping ini kotak-kotak kecil. Jika kita klik ini, kita checklist, maka nampaklah variabel-variabel apa saja yang berlaku di pegas ini. Yang pertama ada gaya yang dikenakan, gaya pegasnya, ini dia perpindahannya dari posisi timbangnya, oke? Dan ini yang paling penting nilainya, Nah, tadi 1 per 5 ya. 1 per 5 kalau didesimalkan 0,2 enggak? Iya, 0,2 meter. Terbuktilah dia si persamaan hukum Hooke tadi. Sekarang mau membuktikan bunyi hukumnya. Tadi bunyi hukumnya itu di mana gaya tarik yang kita berikan itu akan berbanding lurus atau sebanding dengan pertambahan panjangnya atau perpindahannya, delta X-nya. Ya. Nah, untuk membuktikan itu, kalian ubahlah ini, Ya, ini kan pegas tunggal ya. Misal kalian ambil dari variabel yang paling kecil, nilai yang paling kecil 100, kemudian nanti naik ke 250 atau ya 250 sampai 500, 750 sampai 1000. Nah, misal kalian ambil 5 nilainya, ukuran nilainya. Gayanya juga ganti-ganti dari yang paling kecil ke yang paling besar. Gitu kan? Kemudian kalian cari masing-masing delta X-nya. Delta X-nya misal untuk yang konstantanya 100, gayanya 10 gitu. Oke? Cari delta X pertama. Kemudian tambahin lagi untuk yang 250. Tambah lagi gayanya gitu. Untuk konstanta yang ketiga tambah lagi gayanya. Sehingga nanti kalian perolehlah grafik hubungan antara gaya dengan perpindahan atau pertambahan panjang delta X, ya. Sehingga nanti grafiknya itu kan antara sumbu X dan sumbu Y ya, dibentuk. Nah, di sumbu X-nya itu buat gayanya, sedangkan di sumbu Y-nya buat gayanya, di sumbu X-nya itu adalah delta X-nya. Jadi jika semakin bertambah gayanya, apakah delta X-nya juga semakin bertambah? Nah, itu yang kalian ingin cari. Jika dia semakin bertambah gayanya, semakin bertambah delta X-nya, maka dapatlah nanti grafik yang linear, yang lurus. Maka terbuktilah si hukum Hooke tadi. Ya, semakin besar gaya yang dikenakan, semakin besar juga perpindahan atau pertambahan panjangnya. Artinya dia berbanding lurus. Terbuktilah si hukum Hooke tadi. Oke, Nah itu untuk membuktikan perumusan hukum Hooke dan bunyi hukum Hooke. Nah, yang untuk sistem susunan pegasnya juga bisa. Ya. Kalian buktikan langsung. Nah, Ibu ambil yang pertama, dia paralel. Coba dilihat, ini dia susunan paralel ya, Ini secara horizontal dibuat. Tadi kan di materi kita secara vertikal Ibu buat ya. Nah, bisa lihat ini yang pegas atas ini yang berwarna ungu, sedangkan pegas yang di bawah itu berwarna kuning. Oke. Nah, coba kita atur. Ini bisa diatur masing-masing, Pegas atas bisa diatur antara 200 sampai 600. Pegas bawah juga antara 200 sampai 600 ya. Mau kalian buat sama angkanya? Kalau sama angkanya berarti identik ya. Pegas atas dan pegas bawah. Kalau identik tadi kan ada rumusan cepatnya. Dimana kalau yang untuk paralel itu N dikali K. Berarti N-nya ada 2 jumlah pegasnya. K-nya 200, 2 kali 200 400 ya. Jika Ibu buat gayanya 100, maka 100 dibagi 400, 1/4. 1/4 itu berapa dalam desimal? Yuk kita cari. Nah, Ibu checklist. Nah, nampaklah dia arah-arah gayanya, perpindahannya, posisi setimbangnya, kemudian nilainya. Iya, tadi kan Ibu bilang 1/4 ya. 1/4 berarti 0,250 ya meter. Nah, itu karena identik ya. Coba yang enggak identik, Bu. Ya, kita coba yang enggak identik ya, Yang kita ambil yang sederhana aja ya. Nanti kalian coba yang angka lainnya yang lebih
Nah, Ibu ambil di sini pegas atas 600, pegas bawah 400 gitu ya. Nah, kalau untuk mencari konstanta pengganti di paralel, dia apa tadi? Dijumlah ya. Berarti 600 ditambah 400, 1000. Sedangkan gayanya Ibu buat tetap aja 100. Berarti delta X-nya berapa? 100 dibagi 1000 atau 1 per 10 atau 0,1. Apakah betul? Iya, 0,1. Betul ya, Nak? Berarti cara mencari konstanta pengganti itu terbuktilah seperti itu. Ya. Nah, ini untuk yang paralel. Untuk yang seri bisa juga. Nah, ini dia. Seri kan dia seperti ini ya, Nak. Satu barisan gini ya. Ini secara horizontal ya. Nah, pegas kiri yang ungu, pegas kanan yang kuning. Ini juga bisa kalian ubah. Nah, misalnya yang identik kita buat pertama. Yang identik 200 dengan 200. Ayo, untuk yang seri tadi identik gimana? K per N. 200 dibagi 2. Jumlah pegasnya kan ada 2. 200 bagi 2, 100. Nah, delta X-nya 100 per 100. Berarti harus 1. Apakah dia betul 1? Iya, 1 meter. Begitu dia, Nak. Nah, kalau yang nggak identik, nah bisa kalian cari lagi ya. Kalau yang nggak identik tadi kan untuk 2 buah pegas, bisa ya yang kali per jumlah, atau yang seper juga bisa, pakai yang seper KS. Ya. Intinya di sini bisa kalian uji cobakan langsung. Oke. Namun tetap saja setiap media itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya ya, Nak. Nah, kelemahan dari media PET ini itulah dia, ukurannya dibatasin, dia dari antara 200 sampai 600 untuk yang pegasnya. Ya, untuk susunan pegas. Nah, kelemahannya yang lainnya adalah ini hanya terbatas untuk 2 pegas saja, Nak. Jadi kalau kalian ingin tambah 1 pegas lagi tidak bisa. Ya. Itu dia. Ibu harap media ini dapat membantu kalian dalam memahami materi hukum Hooke dan susunan pegas. Bagi yang ingin mendownload silahkan. Langsung diuji cobakan di rumah ya, Nak. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan semoga dapat diulang di rumah lagi agar materinya itu semakin dapat dipahami. Sekian pembelajaran Ibu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih.